sel kanker itu paling tidak senang dengan oksigen gitu ya. Maka itu kenapa oksigen ini menjadi suatu hal yang cukup penting ya. Makanya kita harus berolahraga, jalan pagi, jalan ke masjid, itu juga menjadi salah satu aspek untuk meningkatkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana secara Islaminya? Ini yang kita coba akan bahas lebih detail lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, senang rasanya bisa menyapa kembali sahabat sehat semuanya. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan sahabat sehat di sini sehat semuanya, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke bab terakhir ya dari e-book ya. Selebihnya nanti setiap bulan kita akan membedah jurnal ya, jurnal ilmiah tentang pengobatan cara Nabi gitu ya, tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan pengobatan, tapi tinjauannya secara jurnal gitu ya. Jadi itu nanti rutin setiap sebulan sekali. Jadi kita mengkaji jurnal. Hari ini kita coba bahas tentang kanker ya. Ini bukan kantong kering ya, tapi benar-benar penyakit kanker ya. Penyakit di mana penyakit ini pada sebagian orang menjadi momok ya. Sebagian orang ini menjadi stres ya gara-gara penyakit kanker. Padahal mah dibikin enjoy saja ini penyakit kanker ini ya. Baik, ini gambaran sedikit tentang kanker ya. Mohon maaf kalau ada gambar-gambar yang kurang menyenangkan, tetapi harus saya tunjukkan bahwa ini contoh kanker seperti ini. Gitu ya. Ini contohnya, gitu ya. Ini kanker di daerah perut. Ya. Jadi kalau udah perutnya besar, ya ini bukan gendut ya, mohon maaf nih bagi yang gendut ya. Ini benar-benar kanker ini ya. Kankernya di daerah perut ya. Ini kemungkinan besar ini kanker hati ya. Jadi sudah membesar sehingga pembuluh darah itu nggak bisa balik ke bagian atas, tertahan akibat kankernya ya. Makanya hati-hati nih dengan hati kita ya. Selain hati benar-benar maknanya hati ya, kita juga benar-benar hati dengan organ hati kita, karena memang organ hati ini organ yang paling banyak sekali dirusak oleh kita. Tapi untung hati ini organ yang sangat tidak banyak komplain ya. Karena memang hati ini kalau kerusakannya mencapai 90% baru dia komplain. Ini contoh kanker mulut ya. Jadi hati-hati, jangan anggap enteng gigi berlubang, jangan anggap enteng permasalahan di mulut. Kalau tidak tertangani dengan baik, ya sariawan berulang-ulang, hati-hati bisa menyebabkan kanker mulut. Ini contoh kanker serviks. Ini banyak terjadi pada wanita-wanita ya. Maka itu hati-hati, ada virus ya, human papilloma virus, yang diduga sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya kanker serviks. Ya, maka itu hati-hati kalau ke toilet umum ya. Jadi benar-benar dibersihkan dulu, kemudian pastikan airnya tidak menggunakan air yang ada di ember situ, ganti air yang baru ya. Takutnya ya ini bisa menjadi penularan. Ini yang harus diwaspadai. Baik, ini tentang kanker. Nah, kita coba melihat epidemiologinya dulu, seperti apa sih gambaran kanker di dunia ini. Jadi ternyata ini sebaran kanker ya.
Yang warnanya makin tua, biru tua itu makin banyak angka kankernya. Yang makin kuning itu yang makin sedikit. Jadi kalau kita melihat di sini, di Indonesia masih tengah-tengah, warnanya agak biru dan agak sedikit kehijauan. Ya. Tetapi kalau melihat di daerah Afrika, nah ini jarang penyakit kanker. Karena memang boro-boro kanker ya, di sana memang kasusnya kantong kering yang paling banyak ya, perekonomiannya masalah, jadi angka kankernya sedikit gitu ya. Nah ini di arah Afrika ya. Paling banyak kanker terjadi itu daerah-daerah yang negara maju gitu ya. Ini kalau melihat di sini gitu ya. Sebentar. Ini negara yang maju rata-rata, ini daerah dataran Cina ya, jadi memang cukup banyak ya. Amerika juga cukup banyak, tetapi kalau kita melihat di Afrika sangat sedikit ya. Jadi sebenarnya mudah nih ngobatin kanker ya. Sering lapar udah beres ini. Kanker ini banyak terjadi karena aspek kebanyakan kenyang ya, makanan-makanan yang cepat saji gitu ya, itu yang harus diwaspadai. Oke, ini epidemiologinya, jadi Indonesia masih kategori tengah ya, walaupun tengah angkanya sudah mulai naik ya, jadi harus waspada. Oke, ini kasus kanker terbanyak, jadi ternyata didominasi oleh kanker payudara, maka itu pada wanita ini cukup banyak kasusnya ini kanker payudara ya, nomor 1. Ya, kemudian kanker prostat pada laki-laki, jadi laki-laki juga harus waspada nih kanker prostat, kemudian kanker kolon. Ya, kanker kolon posisi nomor 3, ini data tahun 2017 ya. Jadi hati-hati nih buat pada wanita tentang breast cancer ya, kanker payudara, karena kasus ini cukup banyak dan nanti saya akan terangkan kenapa kok bisa terjadi timbulnya kanker gitu ya. Tapi ini harus diwaspadai. Yang paling sedikit itu adalah kanker di daerah empedu ya, atau di daerah saluran kemih, itu paling sedikit ya. Terus kemudian kanker paru-paru juga ini cukup besar angkanya, dan memang angka kesembuhannya juga cukup rendah ya untuk kanker paru. Nah ini gambaran sedikit. Jadi nanti lebih banyak kepada aspek wanita ini, karena wanita ini banyak kasusnya yang menyebabkan timbulnya kanker. Nah, sebelum kita masuk, apa sih perbedaan sel normal sama sel kanker? Kanker itu kan berarti kan di selnya ya. Mungkin sahabat sehat sudah tahu ya, bagian terkecil dari tubuh kita ada yang namanya sel. Nah, sel ini yang mengalami perubahan. Jadi harus dipahami dulu apa bedanya sel normal sama sel kanker. Nah, ini gambarannya beginilah sel. Sel itu bentuknya ya kayak begini, ya. Jadi bulat tapi nggak teratur gitu ya. Jadi kalau ibaratnya ini nih, ibaratnya saja, ini contohnya aja ya. Kalau sel normal itu mulutnya sedikit gitu. Tapi sel kanker mulutnya banyak. Jadi mulutnya banyak. Maka itu kenapa sel kanker disebut sel rakus ya. Ini bukan mulut berarti mulut ya, ini reseptor ya, tempat menangkapnya komponen yang dibutuhkan. Jadi ada reseptor ya. Salah satunya di sini reseptor glukosa, GLUT1 ya, reseptor GLUT1 letaknya di membran sel. Nah, itu jumlahnya banyak tuh reseptor-reseptor. Kalau bahasa awamnya ya mulutnya banyak lah, kira-kira begitu. Kalau sel normal mulutnya sedikit banget nih, cuma 2, 1 gitu ya. Tapi kalau kanker penuh. Maka itu sel kanker itu adalah sel yang rakus. Maka itu orang yang rakus disebut juga kanker juga. Ya. Jadi kita jangan rakus-rakus ya. Apalagi rakus dengan harta, jabatan ya, itu termasuk kanker gitu ya. Jadi ini yang harus diwaspadai ya, tentang perbedaan secara gambaran fisiknya. Jadi kalau kita melihat sel itu ya seperti ini, sel kanker sama sel normal. Kalau di gabian membran itu bagian mulutnya, kalau kita lihat di sini bahwa ternyata memang banyak sekali reseptornya tadi. Ya, reseptornya banyak itu. Lebih bentuknya nggak karu-karuan karena reseptornya banyak, mulutnya banyak, jadi bentuknya nggak karu-karuan dibandingkan dengan sel normal. Nah, kalau secara detailnya lagi, nah ini gambaran sedikit ya. Jadi bentuk dari sel kanker itu biasanya irreguler, nggak teratur. Ya kan tadi banyak tonjol-tonjolan tadi ya. Sedangkan bentuk sel normal itu lebih teratur. Ini lebih teratur ya.
Biasanya ukuran inti selnya, inti sel itu di sel itu ada bagian inti, itu intinya bisa lebih besar dan lebih gelap. Kalau sel normal itu intinya sih ya proporsional ya sesuai dengan ukuran dari sel itu sendiri. Pertumbuhan sel kanker itu out of control, ya, jadi di luar kendali. Secara sunatullahnya ya, kita bicara sunatullahnya, karena sel nggak bisa kita kendalikan juga. Jadi pertumbuhannya itu out of control. Ya. Terus biasanya selnya juga bentuk-bentuk apa ya, matur atau imatur, ya tidak sampai matur. Ya. Jadi belum sampai tua udah tumbuh lagi. Ya. Dan biasanya sel kanker ini disebut dengan immortal atau apa ya, sel yang nggak bisa mati-mati kalau sumber inangnya masih ada. Maka itu sel kanker adalah sel yang abadi ya. Kalau inangnya masih ada ya, tapi kalau inangnya nggak ada ya dia mati. Nah, sedangkan sel normal itu bisa mati, ada jangka waktu untuk matinya dia. Apa yang membedakannya? Karena sel kanker itu ada satu enzim namanya enzim telomerase, di mana enzim ini bisa memperpanjang rantai DNA-nya. Makanya dia nggak akan selesai-selesai itu. Jadi apa ya, immortal, nggak mati-mati ya, kalau sumber inangnya masih ada. Terus kemudian antar selnya nggak ada komunikasi, ya, nggak ada kontak inhibition. Jadi kalau sel normal itu ada komunikasi antar sel gitu ya. Kalau sudah rapat, udah ada timbul kontak antar sel, maka akan terjadi inhibition atau hambatan. Jadi nggak ada komunikasi. Nah, kalau orang nggak ada komunikasi ya kayak gini nih kanker nih, saling tumpang tindih, tabrak sana tabrak sini. Terus kemudian ada angiogenesis. Angiogenesis itu bikin pembuluh darah baru. Sel tubuh kita juga bisa melakukan angiogenesis, tapi kalau pada proses terjadinya kerusakan sel atau terjadi kerusakan satu daerah, maka tubuh kita melakukan proses yang namanya angiogenesis. Tapi angiogenesis ini setelah terbaiki selesai, gitu. Udah nggak muncul lagi, itu sudah selesai. Tapi kalau sel kanker terus bikin angiogenesis. Angiogenesis itu gambaran awamnya seperti akar ya. Jadi akarnya itu kemana-mana. Maka itu kenapa kanker itu sel yang rakus sehingga dia harus memperbanyak akar dan memperbanyak reseptor. Reseptornya mulutnya dibanyakin, tapi suplainya juga harus dibanyakin. Jadi dia harus memperbanyak pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya harus banyak gitu. Makanya kenapa sel kanker itu mudah sekali berdarah ya, karena pembuluh darahnya itu saking banyaknya gampang sekali pecah. Ya, sedangkan pada sel normal kan tidak terlalu banyak ya, dia hanya banyak kalau pada saat repairing saja. Ya, terus sel kanker itu nggak suka sama oksigen, ya, sedangkan sel normal butuh oksigen. Dia tanpa oksigen aja dia bisa membelah, ya. Dia nggak terlalu suka dengan oksigen. Tetapi dia sangat suka dengan glukos. Karena memang itu sebagai bahan baku untuk membentuk laktatnya dia. Dia butuh pembentukan laktat, kondisi-kondisi asam. Maka itu sebenarnya kalau untuk bikin si sel kanker ini tidak nyaman, bikinlah kondisi basah sebenarnya. Maka itu nanti konsepnya adalah memperbanyak makanan basah. Nah, herbal itu juga salah satu bentuk makanan yang mengandung unsur-unsur basah karena ada senyawa-senyawa alkaloid. Ya, jadi sel kanker itu sel yang rakus dan dia senang dengan glukos. Glukosnya jumlahnya banyak. Ya, walaupun glukosnya banyak, tapi dia tidak bisa menghasilkan energi optimal, energinya sedikit. Ya, makanya kenapa orang kanker itu kadang-kadang lemes terus-terusan, karena energinya memang terbatas, hanya 2 unit dari ATP, dari kebutuhan glukosa. Sedangkan setiap proses glukosa dalam sel normal itu bisa menghasilkan 38 unit ATP. ATP ini energi. Energi. Jadi walaupun sel kanker itu banyak makan, energinya nggak ada. Makanya itu rakus terus-terusan. Maka itu hati-hati nih untuk intake makan yang mengandung glukosa. Apalagi glukosa atau gula-gula sederhana itu harus waspada itu. Itu sangat disukai oleh si sel kanker ya. Terus lingkungan sel kankernya itu acid, asam kondisinya karena laktatnya tinggi. Ya, sedangkan sel normal atau bukan kanker itu senyawanya alkali. Maka itu sebenarnya kalau kita pengen aman gitu sel kita dari kanker ya banyaklah suasana-suasana alkali.
Apa suasana alkali? Buah dan sayur diperbanyak. Itu banyak kandungan-kandungan senyawa alkali. Ya. Senyawa alkali. Tapi kalau makanan-makanan yang tinggi glukosa, gitu, ya, tinggi gula, itu menyebabkan suasana menjadi asam. Makanya jangan banyak konsumsi makanan yang mengandung gula, ya karena menyebabkan lingkungannya menjadi asam atau asid. Nanti saya akan terangkan bagaimana mekanisme secara biomolekulernya ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa kondisi-kondisi lingkungan itu mempengaruhi si sel kanker itu sendiri. Kalau banyak kondisi basah, maka sel kanker juga akan bermasalah itu dalam pertumbuhan. Nah, ini gambaran sedikit, ini intinya sebenarnya yang membedakan sel normal sama sel kanker. Jadi bagi sahabat sehat semuanya sudah paham ya tentang perbedaan dari sel normal dan sel kanker ini dulu. Karena ini paling basic dan ini yang akan konsep terapinya seperti apa. Karena kalau kita tidak paham ini, maka kita tidak tidak paham ini konsep terapinya. Nah, uniknya lagi bahwa di dalam tubuh kita itu kan ada imun ya. Harusnya imun ini kan bisa makanin si kanker. Harusnya kan. Kenapa ini tidak terjadi? Ternyata sel kanker itu pinter. Sel kanker itu bikin bikin topeng ya. Topeng sehingga dia tidak diketahui bahwa itu musuh. Jadi kalau bahasa awamnya dia itu seperti orang munafik. Jadi kalau bergabung sama sel normalnya dia pura-pura temen gitu. Padahal merusak sel yang lain gitu. Nah, karena ngambilin makanan yang lain ya kayak orang munafik. Sel kanker tuh sel munafik. Nah, ada satu obat yang namanya imunoterapi, itu namanya anti PDL1. Itu dia membuka topengnya sih itu, membuka kedok orang-orang munafik, sel-sel munafik sehingga imun bisa makan dia sebagai musuh. Gitu ya. Anti PDL, anti program dead ligand 1. Dia membuka topengnya di sel kanker, sehingga sel kanker itu dikenali sebagai musuh oleh si imun. Nah ini luar biasa kanker. Kanker ini udah rakus, munafik, ya pura-pura baik, gitu. Padahal dia orang munafik. Kalau merusak tuh sel yang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang rakus gitu ya, rakus harta, rakus jabatan, ya udah begitu pura-pura baik lagi, aduh, inilah kanker ya. Jadi waspada nih dengan orang-orang yang seperti ini ya. Jadi macan berbulu domba gitu kali ya, kurang lebih begitu gambarannya ya. Tapi inilah kanker ya, sudah munafik, merusak lagi, rakus. Aduh, ini yang jadi khawatir ya. Oke ya. Saya lanjutin lagi, apa faktor pencetusnya? Ini yang harus dipahami dulu. Bahwa kanker itu ada faktor pencetus. Kanker penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui. Karena kanker ini penyakit gen. Penyakit gen. Namanya gen itu biasanya akan muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Makanya dalam istilah kedokteran ada namanya istilah 5-year survival rate. Angka kebertahanan hidup sampai 5 tahun. Bertahan sampai 5 tahun. Karena dikhawatirkan dalam fase itu dia akan kambuh lagi, kalau dia penyakit gen. Nah, cuman karena penyebabnya tidak tahu, tapi diduga faktor-faktor pencetus. Nah, ini yang harus diwaspadai. Faktor pencetus. Ingat ya, pencetus nih, bukan penyebab sebenarnya ya. Kalau penyebab tidak diketahui, wallahu alam. Kenapa kalau dia muncul dari kanker? Padahal penyusunan DNA-nya sudah benar, gitu kan? Ya, inilah rahasia Allah. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang kita tidak diketahui ya penyebabnya. Kalau bahasa medisnya namanya idiopatik, tidak tahu nih penyebabnya apa. Ya, tapi diduga banyak faktor-faktor pencetus penyebab timbulnya penyakit kanker ini. Ini kalau kita lihat, ini pencetus ya, bukan kausis ya, pencetus ya. Kalau kita lihat di sini, gen memang ada faktornya 5-10%. Tetapi yang paling dominan apa di sini? Makanan. Makanan yang paling dominan. Ya, obesitas juga ada, infeksi juga ada, rokok udah jelas, ya kan? Tetapi yang paling dominan di sini angkanya cukup besar adalah makanan. 35% ini cukup besar sebagai faktor pencetus. Saya ingatkan lagi pencetus. Selebihnya ada gen, ada alkohol, ada infeksi, ada rokok, obesitas, itu salah satu faktor-faktornya. Tetapi yang saya akan coba zoom di sini adalah faktor makanan. Ini yang kadang-kadang kita tidak aware dengan makanan kita. Maka itu kenapa kita harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Makanya Islam menekankan aspek itu kan,
falyanzuril insanu ila ta'amih, maka perhatikanlah makananmu. Ini sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Karena ternyata makanan ini menjadi salah satu faktor pencetus timbulnya penyakit kanker. Apa saja? Nah ini harus diperhatikan. Di sini yang paling dominan apa? Produk-produk gula. Bayangin coba. Semua makanan itu produk gula, dan gula itu sintetik. Ini yang harus diwaspadai. Coba datanglah ke mana, ke supermarket gitu. Itu makanan penuh dengan gula semua itu. Yang ada gula paling sampo, odol gitu ya. Karena penuh dengan makanan yang mengandung pemanis semuanya. Ya, maka itu kenapa nggak memilih sesuatu yang pemanis alami gitu ya, tapi pakai pemanis itu. Ya, terus kemudian ada beberapa minuman-minuman, hati-hati itu yang ada unsur pengawet. Saya yakin pasti ada pengawet, kalau nggak pengawet juga susah ya. Ya, rasa-rasa apa, pewarna, ini sangat mengerikan. Hati-hati ya, sugary product ya, produk-produk dari mengandung gula ini yang harus diwaspadai. Jadi tidak natural ya, bahasanya tidak natural ya. Terus kemudian proses-proses yang menyebabkan timbulnya kerusakan pada makanan itu juga harus diwaspadai. Tapi di sini yang saya harus garis bawahi adalah hati-hati dengan sugary product, ya, produk-produk yang mengandung unsur-unsur gula. Ini yang harus diwaspadai. Kalau makanan juga hati-hati juga, apalagi mohon maaf makanan yang dimasak berulang-ulang tuh. Memang enak sih berulang-ulang ya. Pestisida itu juga harus diwaspadai ya. Terus kemudian akrilamid. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar ini akrilamid. Akrilamid ini adalah suatu senyawa karbon yang senyawa karbon atau makanan yang digosongkan. Hati-hati makanan yang gosong-gosong. Termasuk kopi gitu ya. Kopi itu kan juga hati-hati digosongkan ya, hati-hati digosongkan. Karena makanan yang digosongkan akan mengandung senyawa-senyawa akrilamid. Maka itu ada satu kedai kopi yang dituntut berapa miliar itu gara-gara mengandung senyawa akrilamid. Jadi hati-hati bagi pecinta kopi. Nanti kalau pengen kopi ke kopi cafe klinik saja ya, saya bikin kopi yang pakai light roasted ya, jadi tidak sampai gosong. Karena kalau gosong itu khawatir ada kandungan senyawa akrilamidnya. Ya, jadi ini yang harus diwaspadai ya, kopi mengandung senyawa akrilamid. Terus kemudian makanan yang tadi dipanaskan berulang-ulang, hati-hati berulang-ulang ini. Apalagi mohon maaf sekali lagi yang doyan gorengan ya, gorengan itu kan minyaknya dipakai ulang-ulang tuh, kalau nggak hitam nggak diganti-ganti, ya, itu harus waspada. Boleh sih boleh, tapi sekali-kali aja ya. Tapi kalau terus-terusan, nah ini harus waspada. Ini menjadi salah satu faktor pencetus timbulnya penyakit. Nah, bagaimana pengobatan secara konvensional? Jadi sahabat sehat juga harus memahami seperti apa pengobatan-pengobatan secara konvensional. Saat ini sudah berkembang sekali nih pengobatan-pengobatan untuk penyakit kanker ini. Saya bukan anti ya, tetapi ada beberapa kasus yang saya masih menggunakan terapi ini. Misalnya, kayak tadi malam saya kedatangan kasus kanker tiroid ya, yang dia sudah mendesak ke trakea. Ini kalau nggak segera diangkat, dia nggak bisa napas. Maka wajib operasi. Dia datang ke saya harapannya nggak operasi, saya bilang nggak bisa. Ini emergensi ini. Jadi kalau skala emergensi, maka saya harus segera dilakukan. Ya, contoh lagi kemarin beberapa bulan yang lalu saya dapat nasoparin. Nasoparin itu kan susah dioperasi itu kan. Mau nggak mau harus diradiasi dan kemoterapi. Kalau nggak segera nutup napas dia mati. Nah, saya mau tidak mau memberikan tadi, ini wajib nih kemoterapi sama radiasi. Jadi saya bukan anti dengan pengobatan konvensional ya. Dalam beberapa kasus saya menggunakan konsep pengobatan itu. Ya, cuman tadi efek kemoterapi yang dikhawatirkan itu saya akan kombinasi dengan tanaman obat untuk mereduksi efek negatif daripada kemoterapi. Jadi saya mengkombinasi. Kapan harus pakai pengobatan medis, kapan harus bisa pakai pengobatan dengan menggunakan tanaman obat. Oke ya. Seperti apa sih pengobatannya? Ada yang kita sudah tahu ya, operasi, kemoterapi, radiasi. Sekarang sudah keren namanya imunoterapi. Ya, tadi yang saya bilang anti PDL1, anti program dead ligand 1. Terus kemudian hormon terapi sudah sering dengar ya, apalagi untuk penyakit kanker payudara. Ya, terus kemudian targeted terapi, tapi yang cukup keren itu dengan menggunakan imunoterapi. Tapi harganya masih mahal di Indonesia ya. Masih mahal. Tetapi ada satu pasien saya menggunakan imunoterapi, dia banyak duit,
tapi ternyata habis juga duitnya gitu ya, karena menggunakan imunoterapi. Akhirnya ya memang ya namanya imunoterapi, imunnya kalau nggak kuat ya percuma juga gitu ya. Tapi ini metode pengobatan yang cukup luar biasa dengan menggunakan imunoterapi. Ini konsep-konsepnya. Jadi di sini sahabat sehat semua juga jangan a priori dengan operasi atau kemoterapi gitu ya. Artinya dalam beberapa kasus yang emergensi, maka ini sangat diperlukan. Karena kalau tidak segera, maka akan berdampak kematian buat tubuh kita. Itu ya, ini yang harus saya coba tekan. Nah, bagaimana dengan konsep kanker stem cell? Nah, ini yang saya bilang tadi. Kankernya sudah diambil, kemoterapi sudah dihabiskan, tapi boleh jadi kankernya kambuh lagi. Betul. Karena kenapa? Penyakit kanker itu penyakit gen. Ya, jadi boleh jadi kambuh lagi dia. Maka itu setelah dioperasi kemoterapi, jaga pola hidup, jangan sampai dia dipicu. Yang tadi saya bilang, pemicu-pemicunya atau faktor-faktor pencetusnya seperti apa. Ya. Nah, ini yang saya coba terangkan, bagaimana sih mekanisme secara biomolekul, secara lebih detail lagi ke sel, kenapa kok sel normal seperti apa, sel kanker seperti apa. Jadi ini sedikit saja gambaran bahwa ketika sel membutuhkan glukosa, pasti dia menghasilkan energi, tapi juga menghasilkan radikal bebas. Namun radikal bebas ini akan direduksi dengan beberapa enzim yang ada di dalam tubuh kita, seperti SOD, hidrogen peroksidase, katalase, akan dirubah lagi menjadi oksigen dan air. Tapi kapasitas enzim ini terbatas. Jadi kalau orang yang banyak makan, maka banyak sekali radikal bebasnya. Maka itu Islam menekankan aspek puasa. Ya. Penting sekali untuk mereduksi atau menangkal radikal bebas ini. Karena memang jumlah enzimnya itu sangat terbatas. Nah, ini gambaran sedikit, yang sebelah kiri adalah sel normal, ini sebelah kanan ini sel kanker. Ternyata sel kanker itu dalam menghasilkan proses glukosanya, dia tidak melalui mitokondria, sedikit sekali, hanya 5% yang melalui mitokondria. Selebihnya apa? Dia langsung dirubah menjadi laktat. Maka itu kenapa energi yang dihasilkan oleh sel kanker sangat sedikit, karena dia tidak menggunakan mitokondria. Jadi di dalam sel itu ada satu dapur untuk mengolah makanan glukosa menjadi energi. Dapurnya namanya mitokondria. Ini mohon maaf nih, biar paham ya. Mitokondria itu dapurnya sel, atau yang mengubah glukosa atau gula tadi yang masuk ke dalam darah menjadi energi. Namanya mitokondria. Nah, si sel kanker itu mekanismenya nggak lewat mitokondria, nggak lewat dapur. Jalur bypass, jadi dia tidak bisa menghasilkan energi, energinya cuma sedikit, tetapi dia menghasilkan satu senyawa laktat. Laktat ini yang menyebabkan kondisi asam di sekitar sel. Maka sel itu lingkungannya dibikin asam supaya dia mudah untuk tumbuh cepat. Karena kondisi asam inilah, maka sel kanker itu banyak mengambil glukos, rakus sekali dengan glukos. Sedangkan sel normal, glukosa itu dipakai ke dapur dulu, di dapurnya itu diubah menjadi energi. Maka energinya efektif. Ya, dari glukos sekian, 1 mol glukos misalnya menghasilkan 36 ATP. Sedangkan sel kanker, udah glukosnya banyak, tetapi energinya nggak ada. Karena cuma 5% masuk mitokondria. Mayoritasnya adalah dirubah menjadi kondisi laktat atau kondisi yang menyebabkan asam. Ini mohon maaf agak sedikit biomolekuler ya, supaya teman-teman sahabat sehat bisa memahami ini secara lebih detail tentang pengobatan kanker. Nah, ini gambaran sedikit sel normal sama sel kanker. Jadi dia tidak melalui mitokondria atau dapurnya sel. Jadi sel itu ada inti sel, ada dapur. Saya ulangi lagi nih, dapurnya sel. Jadi dapurnya sel itu dipakai untuk menghasilkan energi atau ATP. ATP itu dipakai untuk apa? Untuk sel bisa membelah diri, untuk sel memproduksi sesuatu. Itu butuh energi. Sel kita butuh energi. Pada orang yang diabetes, itu glukosanya nggak bisa masuk. Karena reseptornya nggak benar. Sehingga energi nggak dihasilkan. Makanya orang yang diabetes itu lapar dulu tuh. Karena kenapa? Selnya lapar, soalnya nggak dapat energi. Karena pintunya rusak. Atau reseptornya nggak benar. Itu kalau pada orang yang diabetes. Nah, pada orang yang kanker, glukosanya banyak masuk. Karena dia nggak lewat jalur mitokondria, maka energi yang dihasilkan sangat sedikit. Dia banyak kondisinya ke laktat nih, kalau kita lihat gambaran di sini ya. Ini banyak laktat. Tapi glukosanya banyak dia pakai tuh, sangat banyak jumlahnya. Maka itu sel kanker itu adalah sel yang rakus dengan glukos.
Maka itu nanti konsep pengobatannya adalah bagaimana mereduksi glukos. Glukos tetap butuh, tapi sedikit saja, gitu ya. Tetapi lebih banyak kepada kondisi basah. Apa? Sayur. Baik pada orang-orang yang kanker, makan utamanya sayur. Ya, jadi setiap waktunya sayur, 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 sayur. Tapi hati-hati, sayur yang tidak mengandung pestisida ya, atau sayur-sayur yang aman ya. Hati-hati dengan GMO juga harus waspada, atau dengan komponen-komponen tambahan lagi, misalnya dengan pupuk-pupuk sintetik. Nah, itu yang harus kita waspadai. Ya, karena makanan ini cukup penting ya, apalagi misalnya makanan yang sering kita makan sehari-hari kan, seperti ayam dan telur, itu harus kita waspadai ya. Kita tahu bahwa ayam dan telur itu kan harus disuntik-suntik, saya nggak ngerti ada suntiknya apa ya, tapi yang pasti banyak suntikan-suntikan. Apakah ada suntikan pertumbuhan, apakah suntikan antibiotik, apakah suntik apa. Nah, ayam petelur juga seperti itu gitu kan. Makanya harus waspada ini untuk konsumsi itu ya. Karena banyak unsur sintetik, maka itu kenapa Klinik Sehat meluncurkan telur ya Pak Safril ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi alternatif walaupun agak sedikit mahal, tetapi minimal inti kita secure ya, kita aman ya untuk konsumsi telur. Oke ya. Nah, ini juga sel kanker itu paling tidak senang dengan oksigen gitu ya. Maka itu kenapa oksigen ini menjadi suatu hal yang cukup penting ya. Makanya kita harus berolahraga, jalan pagi, jalan ke masjid, itu juga menjadi salah satu aspek untuk meningkatkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana secara islaminya? Ini yang kita coba akan bahas lebih detail lagi. Ini ada sesuatu yang cukup menarik sekali ketika saya mengkaji dan meneliti. Kebenaran saya ngajar di Fakultas Kedokteran, gitu ya. Jadi saya difasilitasi dengan peralatan laboratorium. Jadi banyak sekali yang bisa saya lakukan penelitian dan Allahu Akbar luar biasa. Saya melihat banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah di sana ketika saya melihat dan meneliti lebih detail lagi. Salah satunya ini yang paling penting, yakinlah bahwa kesembuhan itu milik Allah ya, wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan kalau ini perkataan Nabi Ibrahim, apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku, fahuwa yasfin, dan dialah yang menyembuhkan aku. Ini pernyataan dari Nabi Ibrahim. Karena memang konsepnya adalah yang menyembuhkan adalah Allah. Ya, jadi saya teringat kisah ya bagaimana Nabi Musa ketika sakit kemudian meminta kepada Allah dan Allah menunjukkan sebuah tanaman untuk dikonsumsi, dan akhirnya Nabi Musa mengambil tanaman tersebut dan sembuhlah sakitnya Nabi Musa. Tetapi beberapa tahun kemudian Nabi Musa sakit lagi, diambil tanaman itu, enggak sembuh lagi, dicoba lagi, enggak sembuh lagi. Akhirnya mengadu pada Allah, ya Allah, bukanlah engkau mengajarkan kepadaku kalau sakit ini tanamannya ini. Kenapa saya kok makan tanaman ini sakitnya seperti ini kok enggak sembuh-sembuh? Apa jawab Allah? Hai Musa, dulu waktu kamu sakit, kamu kan minta ke aku dulu, maka aku beri petunjuk. Sekarang ketika kamu sakit, boro-boro ingat sama aku, ingatnya tanaman mulu. Nah, jadi tolong, konsep yang paling benar adalah ketika kita sakit, ingat ya kepada Allah. Kenapa ini cukup penting? Karena Allah yang mengatur proses yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana mekanisme sel membelah, kapan mulainya sel membelah, gitu kan? Terus kenapa kok sel ini mengalami mutasi dan sebagainya gitu ya. Itu tidak lain semua ini. Ya. Dan kita tahu bahwa makhluk itu tunduk kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya tunduk, termasuk sel di dalam tubuh kita juga tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan doakan saja, saya akan mengeluarkan sebuah buku, walaupun ini mungkin dianggap kontroversi, tapi buat saya ini cukup menarik gitu ya, The Power of Quran ya, kekuatan Quran ya. Ya jadi saya sampai bilang bahwa kita tuh bisa berdialog loh dengan makhluk. Ini bukan saya menyetarai Nabi Sulaiman ya, tetapi bisa berdialog dengan makhluk. Makhluk itu bisa kita ajak komunikasi ya. Ini menarik, tapi nanti ya tunggu tanggal mainnya. Nanti saya akan banyak roadshow untuk mencoba menyampaikan tentang hebatnya Quran, the power of Quran, ya, dialog dengan makhluk Allah itu ya. Ini luar biasa karena kita khalifah kan, ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini.
Jadi khalifah itu berarti bisa mengatur ya untuk kebutuhan si manusia itu sendiri. Maka salah satunya adalah Allah akan tundukkan tuh makhluk-makhluknya kepada manusia. Oke ya, tapi nanti ini saya akan selesaikan nanti. Saya akan banyak roadshow untuk the power of Quran, hebatnya Quran. Maka itu kenapa saya coba terangkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Syifa di sini ternyata di dalam Al-Qur'an ada kurang lebih 6 kata syifa. 4 kata benda dan 2 kata kerja. Terus yang mengarah kepada bentuk fisik, syifa itu misalnya pada madu, itu bentuk fisik kan. Nah, itu ada 2 gitu. Jadi syifa di sini bisa bermakna fisik, bisa juga bermakna secara psikis. Makna fisiknya contohnya apa? Ya ayat tentang madu. Itu kan dikatakan syifa. Ya, madu itu sifat. Tapi juga ada dalam bentuk kata-kata yang sifatnya psikis. Maka itu banyak sekali Quran digunakan untuk kasus-kasus psikis. Ya. Misalnya Al-Quran untuk kecemasan, Al-Quran penurunan terhadap tensi, Al-Quran terhadap angka saturasi oksigen dan sebagainya. Itu banyak penelitian-penelitian yang berhubungan dengan aspek psikis sebenarnya yang berdampak kepada jalur saraf. Tetapi secara fisik, bagaimana kisah seorang sahabat yang menyembuhkan sengatan binatang buas ya. Jadi binatang buas, binatang beracun ya. Kepala dusunnya terkena sengatan binatang beracun, kemudian dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Ini berarti kan Al-Fatihah yang digunakan untuk pengobatan fisik. Kalau psikis mungkin bisa untuk kasus-kasus dengan menggunakan Quran tadi misalnya kayak ruqyah gitu ya. Tetapi kalau fisik bagaimana? Nah ini yang saya coba utarakan nanti dalam buku saya. Doakan saja mudah-mudahan bisa cepat rampung. Karena ini berdasarkan penelitian ya. Basic on research gitu kan. Kenapa saya kok melihat suatu hal yang luar biasa ketika Al-Quran ini digunakan sebagai pengobatan untuk kasus fisik. Ya. Kita bicara kasus fisik. Ini saya ambil untuk penelitian disertasi S3 saya dan ternyata saya melihat banyak hal yang luar biasa sehingga saya ketika melakukan penelitian itu, penelitian sudah selesai, saya lanjutin lagi dan saya lanjutkan lagi. Jadi hebatnya ini Quran. Ya. Termasuk saya lagi mencoba penelitian lebih lanjut lagi bagaimana memerintahkan makhluk Allah yang namanya bakteri, makhluk Allah yang bernamanya sel. Nah, itu bisa diperintahkan ya. Tapi nanti tinggal tunggu tanggal mainnya untuk the power of Quran. Ya. Dialognya manusia kepada makhluk Allah yang lainnya. Oke ya. Nah, ini penelitian bagaimana sel kanker yang dibacakan Quran, sel kankernya diam, stuck. Tidak mengalami proliferasi dan diferensiasi ini pada kasus kanker prostat. Ya. Habatus sauda ini juga banyak sekali jurnal-jurnal penelitian tentang habatus sauda untuk pengobatan penyakit kanker. Ini beberapa jurnalnya. Ya, nanti kita akan kaji secara jurnal lebih detail bagaimana mekanismenya, terus kemudian penelitian seperti apa, terus kemudian berapa lama pengobatan, nanti per jurnal. Kita kaji jurnal setiap pertemuan. Ini habatus sauda. Ini puasa juga. Ya. Jurnal puasa kita juga banyak sekali ini tentang kanker. Jadi sel kanker itu kan tadi sel yang rakus tuh. Jadi konsepnya bagaimana sel yang rakus? Jadi kalau ada 2 sel atau ada 2 orang, satu rakus, satu nggak rakus, nggak dikasih makan, siapa yang mati duluan? Pasti kan yang rakus duluan mati itu, karena nggak dapat makan gitu. Maka sel yang nggak rakus ya paling kelenger doang dikit gitu ya. Tetapi yang rakus kalau nggak dikasih makan, nah dia akan mengalami kematian atau apoptosis. Jadi ini konsep puasa, begitu luar biasanya orang yang berpuasa. Maka itu salah satu tips untuk mencegah timbulnya kanker ya puasa, ya, sama makan yang mengandung senyawa basah. Nah ini beberapa tanaman-tanaman obat, walaupun tanaman obat ini dipakai umumnya masih uji-uji praklinis, walaupun masih ada uji manfaat ya, bukan sampai selevel uji klinis, karena kalau herbal ini masih grade-nya cukup panjang ya, paling banter dalam bentuk fitofarmaka. Maka itu masih dalam uji namanya uji manfaat. Beberapa tanaman obat yang ternyata bisa dipakai untuk pengobatan kanker. Salah satunya tapak dara, mahkota dewa, temu putih, ya, terus kemudian keladi tikus. Itu beberapa tanaman obat yang ternyata secara
penelitian ternyata bagus sekali untuk pengobatan penyakit kanker. Nanti kita kaji secara jurnal, per satu-satu jurnal. Ini beberapa jurnal yang saya coba himpun tentang pengobatan untuk kasus kanker. Tetapi bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya banyak sekali mekanisme yang diberikan tanaman obat terhadap kanker. Jadi ada yang tanaman obat bersifat sitotoksik, jadi dibunuh tuh, si kankernya dimatikan. Ada juga yang menghambat proses pembelahannya. Ada juga yang mengaktifasi respon imunnya supaya dimakan tuh si kanker. Terus kemudian ada yang sebagai antioksidan, antioksidatif. Ada yang menghambat pembentukan laktat, ya, atau dengan memperkuat jaringan sekitarnya sehingga dia tidak bisa menyebar. Atau si sel kankernya dibikin bunuh diri. Atau ada tanaman obat yang menghambat angiogenesisnya supaya sel kanker ini nggak bisa nyari makan, kankernya dipotong-potongin. Nah, ini mekanisme secara umum bagaimana sel kanker, pengobatan tanaman obat untuk kasus-kasus kanker. Ya, ini mekanisme secara umum. Nah, ini jurnal-jurnalnya, ini contoh pada tapak darah ya. Tapak darah ini juga ternyata memiliki efek anti kanker. Ya. Ini juga beberapa tanaman obat yang lainnya. Nah, ini mekanismenya. Dan nanti kalau nggak salah sudah ada nih di mana tuh di slide ya. Jadi silakan saja nanti tinggal download saja. Ini gratis kok buat anggota Sahabat Sehat. Nanti saya akan kirimkan di folder Google Drive ya. Ini mekanismenya, ada yang bersifat sitotoksik, ada yang bersifat anti-angiogenesis, ada yang menghambat telomerasenya, ada yang meningkatkan imunomodulatornya, ada yang memperkuat jaringan kolagennya. Ini komponen-komponen zat aktifnya. Jadi tidak bisa tanaman obat satu saja sitotoksik gitu, tapi tidak ada anti-angiogenesisnya. Tidak bisa anti-angiogenesisnya, tapi juga harus memperkuat jaringan imunnya. Jadi harus komprehensif dalam pengobatan kanker. Ya, di samping juga aspek ibadah tadi tolong diberikan. Ya, ini kalau ininya ya jenis-jenisnya, termasuk terapi ibadah ini sangat luar biasa untuk pengobatan kanker. Sholat tahajud salah satu. Ya, mungkin itu yang sedikit saya berikan. Selebihnya nanti kita bisa interaktif ya. Supaya lebih luas lagi, tapi ini gambaran buat teman-teman bahwa kita tidak usah takut dengan kanker, ya, dan kita sudah juga tidak usah takut dengan penyakit. Penyakit adalah sesuatu yang akan mengenai kita gitu ya. Tapi saya yakin semuanya juga pernah sakit, Rasulullah pun juga pernah sakit. Jadi artinya bagaimana sikap kita sebenarnya. Kemarin saya punya pasien juga. Sakit semuanya, ternyata mindset-nya yang harus dirubah. Jadi jangan menganggap bahwa sakit ini suatu hal yang berbahaya buat kita. Ya, sakit ini boleh jadi cara Allah itu sayang kepada kita. Sakit ini mungkin juga Allah pengen menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dengan sakit ini juga mungkin harapannya kita bisa introspeksi diri. Ada nggak sih dari cara makan kita yang salah, pola hidup kita yang salah? Jadi maknai sakit ini sesuatu yang baik terhadap tubuh kita. Jangan sesuatu yang buruk. Ya. Karena kalau misalnya kita stres dengan penyakit kita, akan berdampak buruk kepada respon imun kita. Makanya sering saya ingatkan, apakah dengan kita mikirin penyakit, stres sama penyakit-penyakit jadi sembuh? Kalau jadi sembuh silakan stres. Tapi yang ada, stres malah memperberatnya. Jadi kalau ada hadirnya sakit kanker, sudahlah nikmati saja. Alhamdulillah. Keikhlasan itu yang akan menyebabkan respon imun itu. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat sahabat sehat semuanya. Bagi yang bertanya kami persilakan, tapi mungkin nanti jawabannya mungkin sedikit-sedikit saja ya Pak Safril ya, karena kalau yang banyak nanti nggak kebagian. Kira-kira ya, begitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini ada sedikit pesan yang harus saya sampaikan, Dok. Izinkan saya sharing screen. Baik, jadi hari ini juga kami ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengenalkan kita telah merilis dengan resmi untuk e-course kami, yaitu e-course sehat dengan herbal.
Jadi sebelumnya memang kita masih pra-rilis, namun sekarang kita sudah rilis dengan resmi. Jadi e-course Sehat dengan Herbal ini adalah e-course pertama untuk yang bisa diakses oleh atau bisa dibeli oleh rekan-rekan komunitas sahabat sehat. Jadi bisa dibeli di sebenarnya melalui komunitas sahabatsehat.com juga bisa, namun nanti bisa juga di solusisahabatsehat.com yang merupakan afiliasi kita. Jadi di situ website khusus untuk seluruh e-course kami. Jadi yang hari ini kita rilis adalah Sehat dengan Herbal. Adalah penjelasan dari Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA, berdasarkan pengalaman beliau lebih dari 20 tahun. Di situ ada berbagai teori dan potensi dari tanaman herbal, namun ada juga resep-resep dari pengobatan-pengobatan penyakit-penyakit yang umum terjadi. Jadi silakan untuk yang ingin belajar bisa langsung ke solusisahabatsehat.com atau melalui komunitas sahabatsehat.com dan klik di e-course. Jadi untuk yang sudah sering melihat website kami bisa dilihat ada perbedaan. Kita telah menambah satu tombol untuk e-course yang bisa diakses secara langsung, dan di situ ada website khusus dan nanti e-course-nya bisa diakses secara langsung di website. Jadi bukan lewat Google Drive lagi, bukan lewat YouTube private lagi. Nah, e-course-nya seperti ini, jadi bisa diakses per modul, jadi nanti bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, asalkan ada akses internet. Nanti klik di sini di member area untuk mengakses e-course Sehat dengan Herbalnya. Ada kurang lebih 10 modul dan seluruh webinar-webinar yang kami selenggarakan juga bisa diakses secara mudah di member area. Jadi untuk yang para anggota komunitas Sahabat Sehat yang akan membeli e-course dari kami, bisa mengakses seluruh webinar ya. Jadi silakan diakses di member area ataupun bisa lewat channel YouTube juga, namun lebih simpel atau lebih mudah di sini karena memang kami langsung masukkan library-nya secara teratur ya, lebih terstruktur. Setelah itu kita juga ada banyak akses bonus, yaitu berbagai e-book kesehatan, kemudian jurnal-jurnal kesehatan, referensi kesehatan, dan juga e-book dari menjadi dokter di rumah sendiri yang memang kita bagikan di bonus di e-course tersebut. Jadi ketika setelah melakukan pembelian bisa mendapatkan bonus-bonus produk yang sudah kami bundle di dalam e-course Sehat dengan Herbal. Nah, yang paling menarik atau yang bisa memberikan bantuan lebih baik, kita akan menyediakan sebuah grup support Telegram. Jadi bukan cuman WA, kalau WA adalah memang yang seperti saat ini sudah diikuti oleh seluruh anggota komunitas Sahabat Sehat. Namun ada khusus grup untuk yang melakukan pembelian untuk e-course Sehat dengan Herbal, di mana akan bisa diajukan pertanyaan di situ, kemudian nanti akan ada tanya jawab di grup support di Telegram. Jadi silakan join untuk mendapatkan akses dari grup Telegramnya. Akan dibuka tanggal 5 Oktober, namun bisa mulai join dari sekarang untuk para anggota yang telah membeli grup e-course, membeli e-course Sahabat Sehat dengan Herbal. Bisa diakses di solusisahabatsehat.com untuk e-course-nya yang ingin melakukan pembelian. Jadi sudah ready, silakan langsung setelah melakukan pembelian langsung bisa diakses. Jadi sudah tidak perlu mengupdate atau mengupload bukti bayar dan sebagainya. Jadi di sini website khusus untuk bisa mendapatkan akses e-course. Itu saja dari saya. Terima kasih jazakumullah khairan katsiro kepada seluruh peserta hari ini dan juga yang telah bergabung di YouTube Komunitas Sahabat Sehat maupun di YouTube channel Umat TV. Kita insya Allah bertemu kembali di bulan depan untuk webinar rutin Komunitas Sahabat Sehat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.